Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berbincang tentang metode penelitian dan statistika. Kali ini fokus perbincangan kita adalah terkait dengan reliabilitas. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan kata-kata reliabilitas atau reliability atau reliable. Nah, reliabilitas ini merujuk pada stabilitas instrumen dalam mengukur suatu hal. Stabilitas ini dalam arti atau dalam kata lain juga bisa dikatakan sebagai konsistensi. Konsistensi suatu instrumen dalam mengukur suatu hal. Jadi begini, kalau seandainya kita mengikut tes, misal jika instrumen tesnya itu reliabilitasnya itu baik, sekarang kita daftar CPNS lolos, tahun depan kalau dites lagi juga kemungkinan mendapatkan nilai yang sama gitu. Jadi kalau kita sekarang tes dapat nilai 90, besok kurang lebih juga sama, walaupun itu dengan rentang waktu yang ditentukan sesuai dengan riset. Contohnya seperti ini. Misal kalau teman-teman pernah melakukan tes TOEFL itu teman-teman tes sekarang, tes 2 bulan lagi, tes 3 bulan lagi. Jika tidak ada istilahnya effort yang cukup kuat atau usaha yang cukup kuat untuk belajar, dengan kondisi natural tidak belajar saja, ya kemungkinan nilainya juga akan sama. Saya juga pernah membuktikan itu, heran. Pada waktu sekitar tahun 2016 akhir saya tes TOEFL dengan tahun 2017 akhir, yang sampai saya sama sekali nggak belajar, itu nilainya selisihnya cuma sedikit. Jadi luar biasa, tes ini juga sangat reliable seperti itu teman-teman. Jadi dia bisa konsisten mengukur saya, nilai saya bisa kurang lebih sama, tentunya dengan rentang waktu tertentu ya, karena bisa jadi dengan rentang waktu yang tertentu itu memberikan pengaruh. Contohnya sendiri masih di TOEFL itu memberikan masa istilahnya masa aktif dari skor itu hanya 2 tahun. Karena kenapa? Karena 2 tahun itu bisa jadi akan banyak hal yang terjadi, sehingga bisa jadi sudah tidak, nilainya pada 2 tahun yang lalu itu sudah tidak bisa merepresentasikan. Jadi itu ada rentang waktu batas dikatakan dia reliable atau tidak, itu karena kita akan banyak aktivitas sebagai manusia, jadi akan ada perubahan dalam variasi kognisi kita. Nah, itu sekilas reliable seperti itu, stabilitas atau konsistensi instrumen dalam mengukur suatu hal. Dalam reliabilitas sendiri, ini saya simpulkan dari Kaplan, Sakuzo, dengan itu Koulakolo, Saklos. Oke, ini kebetulan baru-baru semua ini, literaturnya tahun 2017 dan 2018. Saya di sini melihat bahwa mereka berdua itu, dua buku ini menyimpulkan ada sumber error, dikelompokkan menjadi 4 instrumen. Yang pertama adalah perbedaan waktu pengukuran. Misal diukur sekarang dan diukur 2 bulan lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu konsistensinya seperti apa dia? Apakah dalam 2 bulan itu terus tiba-tiba nilainya itu masih konsisten atau tidak? Nah, ini perlu diestimasi reliabilitas. Oh iya, terminologi yang dipakai itu adalah estimasi ya. Reliabilitas itu bukan diuji, bukan dihitung, tapi diestimasi. Nah, di sini contohnya dalam beberapa waktu melakukan pengujian yang sama gitu. Seperti contoh tadi, kita melakukan metodenya adalah tes ulang. Jadi atau tes retest. Jadi tes retest itu sekarang dites, besok dites, dan diuji konsistensinya. Nah, langsung setelah itu disimpulkan bahwa indeks reliabilitasnya berapa. Sumber error yang kedua selain waktu adalah perbedaan butir
pernyataan. Jadi dalam suatu paket tes kita biasanya terdiri dari beberapa butir. Misal atau paket instrumen kita biasanya terdiri beberapa pertanyaan atau beberapa butir. Nah, perbedaan butir-butir itu sendiri juga terkadang mengakibatkan ketidakstabilan tes tersebut dalam mengukur sesuatu yang akan diukur gitu. Dengan demikian maka ada sebuah paralel tes. Paralel tes ini membandingkan suatu tes dengan tes yang lain. Nah, itu apakah dia itu nanti korelasinya tinggi atau tidak. Tapi paralel tes, yang dimaksud paralel tes itu harus ada tanda petiknya ya, tanda serunya juga, bahwa dua tes itu harus mengukur trait yang sama, harus sama lah. Sama bukan berarti sama itu sama soalnya harus beda, tapi dia mengukur trait yang sama. Nah itu susah sekali untuk dipenuhi gitu. Jadi jarang orang yang menggunakan pembuktian reliabilitas dengan menggunakan metode paralel test. Yang ketiga adalah konsistensi internal. Jadi bagaimana internal dari hasil, misalnya kita punya tes, kita uji cobakan, data hasil uji coba itu bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi konsistensi internalnya. Jadi di antara internal dari tes itu sendiri itu ada yang menyimpang atau enggak. Nah itu tuh bisa kita lihat dari konsistensinya gitu. Jadi gini, metode yang digunakan bisa beberapa. Ini yang pertama belah dua itu adalah kita bisa melakukan proses pembelahan, bisa nilai atas dan nilai bawah. Itu misal nilai atas nilai bawah, atau kita bisa melakukan pembelahan dia itu menjadi butir genap dan butir ganjil gitu, atau diacak juga bisa. Tapi yang paling direkomendasikan adalah dia sebenarnya genap dan ganjil gitu, sesuai karena genap dan ganjil itu kan jadi dia bisa mengacak kurang lebih bisa adil gitu. Selanjutnya adalah dengan KR. KR itu ada KR20, ada KR21. Itu tidak perlu proses pembelahan, tapi dia langsung bisa dimasukkan ke dalam rumus. Rumus selanjutnya adalah alpha Cronbach ya, alpha Cronbach. Nah, dalam alpha Cronbach itu juga mirip seperti KL ya, itu bisa KR itu bisa data bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus dan nanti akan keluar indeks reliability-nya. Selanjutnya yang keempat di sini adalah konsistensi observer. Jadi tidak semua instrumen itu dikerjakan oleh peserta tes. Jadi misal kalau instrumen tes itu dikerjakan oleh peserta tes, terus angket dikerjakan sesuai dengan persepsi orang yang mengisi angket. Tapi berbeda ketika kita menemui sebuah penilaian yang melibatkan rater atau melibatkan juri. Misal paskibraka, juri paskibraka yang menilai kan juri, terus lomba karya tulis ilmiah yang menilai kan juri juga, praktikum di sekolah yang menilai adalah guru, soal IC itu juga yang menilai guru. Jadi ada subjektivitas dari rater, walaupun tidak dikatakan subjektif sih, karena di situ sudah ada pedoman penilaian yang jelas, jadi sudah dibuat seobjektif mungkin. Namun demikian ada error di antara konsistensi observer itu, karena memang mereka punya sedikit unsur subjektivitas. Jadi akan membuat agak sedikit penilaian itu goyang antara satu orang dengan orang lain, bisa jadi standarnya menjadi beda atau bisa jadi tidak konsisten. Ada dua metode. Yang pertama adalah indeks kappa. Indeks kappa ini korelasi interrater ya, reliabilitas interrater. Yang kedua adalah teori generalizability. Nah, dua teori ini bisa digunakan untuk melakukan kajian di mana nanti hasilnya itu adalah indeks reliabilitas yang merepresentasikan konsistensi rater. Untuk mengestimasi reliabilitas kita bisa dengan bantuan software. Yang pertama SLSS, 2 bisa R, 3 bisa EduC, bisa Genova, dan sebagainya, masih banyak lagi. SPSS dan R itu biasanya nanti kita gunakan untuk menganalisis, misal kita mau korelasi, misal kita mau alpha Cronbach,
misal Mbak mau belah dua menggunakan Goodman atau dan lain sebagainya. EduG dan Genova itu khusus untuk mencari reliabilitas iterator dengan EduG, dengan apa, teori generalizability. Jadi nanti coba akan kita simulasikan gimana caranya untuk menganalisis. Nah, selanjutnya bagaimana menyimpulkan indeks reliabilitas itu. Nilai reliabilitas itu berada antara -1 sampai dengan 1 menurut Profesor Heri Retnawati. Nilai koefisien reliabilitas itu dikatakan diterima atau acceptable itu jika melebihi 0,5 dan dikatakan moderate jika berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,7 menurut Ari. Jika koefisien reliabilitas itu melebihi 0,7 dianggap sudah memadai dan baik. Ini menurut berapa ya, dua buku ya. Saya ngambil 20 Cole 2010 dan Corpius dan Stafford 2009. Namun demikian, jika menentukan nasib seseorang, misal tes pekerjaan, maka sebaiknya instrumen harus memiliki koefisien reliabilitas 0,9. Jadi begini teman-teman, kalau tes itu tuh menentukan nasib seperti tes CPNS, tes SBMPTN, tes lain, misal tes TNI, tes Polri, itu reliabilitasnya tinggi, harus tinggi, karena reliabilitas itu nanti berhubungan dengan error pengukuran, kesalahan pengukuran. Jadi semakin kecil kesalahan, reliabilitas semakin tinggi, semakin kecil kesalahan pengukuran, stabilitasnya semakin tinggi. Jadi kalau kesalahan pengukuran itu sedikit, berarti antara ranking 1 dan ranking 2 itu gradasinya kelihatan. Kalau skala pengukurannya, kesalahan pengukurannya tinggi, itu bisa jadi kalau sekarang dites dia di ranking 1, besok dites di ranking 2. Nah, seperti itu. Jadi ini harus presisi sekali kalau menyangkut nasib seseorang. Nah, ini yang saya tadi katakan, ada standar error measurement di konsep reliabilitasnya. Namanya kita singkat sebagai SAM. Nah, SAM di sini itu rumus untuk mencari SAM itu adalah standar deviasi skor tes dikalikan akar dari satu mean koefisien reliabilitas tes. Untuk apa SAM ini? Nah, SAM ini ketika kita sudah mengetahui standar error measurement-nya, maka kita bisa nanti untuk melihat true score-nya. Jadi skor murni dari peserta tes. Misal dia itu mendapatkan nilai 8, itu sebenarnya nilai 8 itu beneran atau enggak. Nah, itu nanti kita bisa telusuri. Pasti ada rentang. Nah, ini adalah interval nilai murni pure testnya. Nah, ini metode untuk formula untuk mencarinya adalah X itu nilai tesnya dikurangi ZC. ZC itu adalah nilai kritis deviasi berdasarkan distribusi normal. Selanjutnya adalah dikalikan dengan SAM, standard error measurement. Nah, seperti itu. Nah, terus skor itu plus minus dari X, terus skor itu adalah X plus minus dari ZC dikalikan SAM. Dengan demikian maka kita akan bisa lihat true score-nya itu nanti antara rentang berapa sampai berapa. Jadi misal kalau kita bicara tes TOEFL, misal tes TOEFL itu misal 475 skor TOEFL kita. Nah, dia misal katakanlah plus minusnya itu 25, berarti bisa dengan upper bound-nya, batas atasnya 500, batas bawahnya 450. Jadi kalau Anda mendapatkan nilai 475, besok tes dapat nilai 460, itu masih wajar karena skor murninya memang antara 450 sampai dengan 500 itu. Jadi ada interval antara ini sampai dengan ini. Nah, seperti itu. Nah, sekian itu sekilas pengenalan terkait reliabilitas. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Jika ada yang perlu didiskusikan silahkan. Mohon bantuan untuk subscribe, like, and share. Terima kasih.